البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazidan la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab Al-Ishriniyat karya Asy-Syaikh Abdul Khaliq Atsabahullah, seperti biasanya hadis yang sebelumnya kita baca disetorkan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Fadal. Fadal antum, fadal. Fadal. Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Na'am, ahsanta, barakallahu fiik. Tafadhal.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Apa? Fa'arahumul qamara. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. 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 Antum hafal? Tafadhal. Ewa? Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Ngafalnya mendadak. Tafadhal. Anna ahla Makkah Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Fa'arahum.
Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. Na'am ahsanta barakallahu fiik. Tafadhal. An an yuriyahum ayatan. Ayo, biasanya lancar kok. Kalau menghafal mendadak nggak lancar. Bismillah. Ayo, anna ahla Makkah. Ayo, hatta ayo, hatta ra'au. Ayo, bismillah. An yuriyahum ayatan. Ayatan. Ayo, fa'arahum hatta ra'au. Ayo, na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Bismillah. Ayo, fa'arahum. Ayo, na'am ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Tafadhal.
hatta ra'au. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan, perhatikan baik-baik. Agak panjang hadisnya. Namun insyaallah nanti dihafalkan karena ada waktu panjang untuk menghafalnya. Qala al-mu'allif asbahullah an Jabir bin Abdullah Abu Abdullah. Jabir bin Abdullah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, termasuk salah satu sahabat yang paling banyak periwayatan hadisnya. Pantunnya barakallahu fiik antum. Na'am, ahsanta barakallahu fiik. Wal muqsiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah yalihi Ibnu Umar wa Anasun al-Habru kal-Khudri wa Jabirun wa zaujatun Nabiyyi. Itu sudah dihafal semuanya ya, sudah di luar kepala. Naam, di antaranya Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah Abu Abdullah. Beliau sahabat yang mulia. Kisah yang tidak terlupakan yaitu ketika beliau menikahi seorang janda. Suatu ketika Rasulullah nanya, "Hal tazawwajta?" Jabir ditanya, "Apa kamu sudah menikah?" Kata Jabir, "Qala na'am." Kata Jabir, "Iya." "Bikran am thayyiba?" Gadis atau janda? Kemudian Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu menjawab, "Bal thayyiba," bahkan janda. Akhirnya Rasulullah SAW mengarahkan, "Kenapa engkau tidak menikahi gadis sehingga tula'ibuha wa tula'ibuka?" Kamu bisa main-main dengannya dan dia pun juga bisa bermain-main denganmu. Ternyata Jabir bin Abdullah itu ketika memilih janda bukan sembarangan. Karena pada asalnya kalau memungkinkan dan tidak ada faktor-faktor yang lain, pilihlah gadis. Tapi kalau ada faktor yang lain, maslahah yang lebih kuat di situ, boleh milih janda. Kenapa kok Jabir bin Abdullah milih janda? Karena ketika bapaknya meninggal, Jabir bin Abdullah memiliki saudari-saudari perempuan. Disebutkan dalam riwayat itu, ketika bapaknya meninggal, meninggalkan kurang lebihnya 6 sampai 9 akhwat. Paham ya? Nah, jadi bapaknya meninggal dalam keadaan apa? Meninggalkan apa? 7 wafanya, 7 banat atau 9 banat. Paham ya? Sehingga enggak sembarangan. Nah, Jabir bin Abdullah bukan berarti enggak mau memilih gadis. Beliau sengaja memilih janda karena apa? Karena agar bisa membantu membimbing. Paham ya? Saudari-saudari perempuannya tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena biasanya kalau janda itu sudah pengalaman dalam mendidik anak atau yang semisalnya sehingga tidak terlantarkan. Jadi kalau tujuannya menikahi janda dalam rangka maslahah kebaikan, manfaat yang besar, jadi tidak masalah. Wa illa pada asalnya milih janda atau gadis? Pada asalnya gadis. Naam. Dan lihat, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Atishan nasu yaumal Hudaybiyah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina yadayhi rakmatun." Perhatikan baik-baik. Dahulu ketika hari Hudaybiyah, yaumul Hudaybiyah, manusia mereka kehausan, merasa haus. Dalam kondisi Rasulullah SAW berada di hadapannya atau berada di depannya rakwah. Rakwah itu inna'un saghir min jild. Itu bejana kecil terbuat dari kulit. Nanti disebutkan nanti. Faham ya? Waktu itu posisinya ketika manusia kehausan di hari Hudaybiyah tersebut, barakallahu fiik, di hadapan Rasulullah SAW ada apa? Rakwah tadi itu. Sebagian membaca rikwah, sebagian rakwah. Artinya sama. Paham ya? Yaitu apa? Nah, semacam bejana kecil yang terbuat dari kulit. Paham ya? Karena orang-orang Arab terdahulu itu kalau mereka membuat semacam botol atau yang semisalnya taruh air dari kulit. Paham ya? Dari kulit. Nah, perhatikan baik-baik. Fatawadda'a minha. Kemudian, na barakallahu fikum, beliau wudu dari air tersebut. Dari air yang ada di dalam bejana tadi. Tsumma aqbalan nas nahwah. Kemudian tiba-tiba manusia mendatangi beliau berkerumunan.
Paham ya? Berkerumunan mendatangi beliau. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata, "Malakum? Kenapa kalian?" Paham ya? Jadi waktu itu posisinya manusia haus, kehausan. Kemudian ada air, tapi air tersebut adanya hanya di bejana yang ada di hadapan Rasulullah SAW. Beliau wudhu dari air tersebut. Akhirnya manusia berdatangan mengerumuni beliau. Akhirnya Rasulullah mengatakan, "Malakum? Kenapa kalian?" Qalu ya Rasulullah, "Laisa 'indana ma'un natawaddau bihi wa la nashrabu illa ma fi raqwatik." Wahai Rasulullah, kita tidak punya air yang kita akan wudhu dengannya, atau kita juga tidak akan bisa minum kecuali hanya dengan air yang ada di bejana engkau ya Rasulullah. Paham belum? Jadi ketika Rasulullah tanya, "Kenapa kalian?" Qalu, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa 'indana ma'un." Kita tidak punya air yang kita gunakan untuk wudu, wala nasrab, dan kita pun juga tidak bisa minum illa kecuali ma fi raqwati, kecuali air yang ada pada bejanamu ya Rasulullah. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, atau perawi tersebut mengatakan, fa wada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadahu fi raqwah. Paham ya? Nah, kemudian Rasulullah SAW meletakkan tangannya di mana? Di bejana tadi. Faja'alal ma'u yafuru baina yadayhi asabi'ih. Masyaallah. Keberkahan, lihat ini. Kemudian tiba-tiba mulailah air. Naam barakallahu fikum. Air apa? Terpancar. Airnya bercucuran. Min baini asabi'ih. Dari apa? Dari sela-sela jari jemari beliau. Jadi mengalir gitu. Paham ya? Nah, bercucuran. Ka'amsalil uyun, seperti mata air, bayangkan. Masya Allah, keberkahan yang luar biasa ini ya. Nah, hanya semata-mata dengan seizin Allah SWT ini ya. Semata-mata beliau meletakkan tangannya di bejana tersebut, langsung apa? Mulailah air apa? Air mengalir dari apa? Dari sela-sela jari jemari beliau. Nah, seperti mata air, bayangkan. Luar biasa. Qala, kemudian nah barakallahu fikum berkata fasaribna. Ini kembalinya bisa ke Jabir bin Abdullah. Nah barakallahu fikum fasaribna wa tawadda'na, kemudian kami pun minum dan kami wudu dari air tadi itu. Masya Allah. Faqila li Jabir, kemudian dikatakan oleh Jabir, kam kuntum yauma idzin. Bayangkan ini, jumlahnya berapa kalian waktu itu? Kam kuntum yauma idzin, di hari tersebut kalian jumlahnya berapa? Qala law kunna mi'ata alfin lakafana. Masya Allah. Kalaulah seandainya saat itu kita jumlahnya 100.000, niscaya cukup airnya. Niscaya air tersebut mencukupi kami. Bayangkan 100.000. Padahal awal mulanya cuma apa? Air yang ada di bejana kecil yang Rasulullah bawa. Tapi keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti kisahnya siapa kemarin? Abu Hurairah, ya kan? Ketika haus, kelaparan, kemudian dipanggil Rasulullah SAW, bukan beliau awal mula yang suruh minum, suruh manggil ashabu suffah, yang mereka tinggal di emperan Masjid Nabawi, ya kan? Kemudian apa? Setelah dipanggil, yang ngawali minum siapa? Ashabu suffah dulu. Minum. Beliau terakhir. Tinggal Abu Hurairah dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tinggal aku dan engkau ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika ngomong seperti itu, apa kata Abu Hurairah? Engkau dulu ya Rasulullah. Langsung Rasulullah minum air susu, segelas air susu tadi itu yang diminum ashabus suffah, kemudian tinggal terakhir diminum oleh Rasulullah SAW. Sisanya itu diminum Abu Hurairah sampai kenyang, enggak habis-habis. Masya Allah, luar biasa. Paham ya? Barakahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala, karena keberkahan mutlak hanya milik Allah. Al barakatu minallah. Keberkahan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lagi. Kunna khamsa asyrata mi'ah, rawahul Bukhari. Dahulu kami jumlahnya waktu itu 1.500 orang. Khamsa asyrata mi'ah itu artinya 1.500. 1.500 orang jumlahnya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, 1.500 orang. Sampai-sampai beliau mengatakan, kalaulah seandainya kita jumlahnya waktu itu berapa? 100.000, bayangkan, 100.000. Lakafana, niscaya air tersebut mencukupi kami. Keberkahan dari
Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang Allah Taala berikan kepada beliau. Tapi boleh enggak tabarruk dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah, boleh enggak? At-tabarruk bi atharis salihin, mencari berkah dengan apa? Dengan bekas-bekas peninggalan orang saleh. Dengan bekas-bekas peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh enggak? Barakallahu fikum. Akhtaufik, boleh enggak? Mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang saleh misalkan. Orang saleh dulunya minum pakai cangkir itu, cangkir kita ambil, berkah ini gitu. Enggak diperbolehkan ya. Pendapat yang sahih tidak diperbolehkan. Oleh karena itu Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi ketika beliau mensyarah Sahih Muslim, kadang-kala beliau terjatuh dalam kekeliruan di situ. Yaitu beliau kadang memberikan faedah fihi jawazu at-tabarruk bi atharis salihin. Di dalam hadis tersebut ada pendalilan bolehnya mencari berkah dengan bekas-bekas peninggalan orang saleh. Itu enggak benar. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Tapi yang namanya seorang alim, nah barakallahu fikum tidak terluput dari kesalahan. Rahimahullah. Naam. Kalau bekas-bekas peninggalan Rasulullah boleh enggak mencari berkah? Enggak diperbolehkan juga. Antum jangan percaya, kadang sekarang banyak modal dusta. Jual rambutnya Rasulullah. Harganya enggak sembarang, jutaan. Paham ya? Dijumpai di Turki. Kemudian pameran sepatunya Rasulullah, bayangkan. Wallah alam wujudnya itu benar atau enggak? Karena apa? Karena nah barakallahu fikum pendapat yang sahih, bekas-bekas itu semuanya sudah apa? Sudah hilang. Paham ya? Nah, adapun mereka itu mengada-ngada rambutnya Rasulullah, panjang itu. Songkoknya, petinya Rasulullah yang ada sorbannya itu pun dipamerkan juga. Allahul musta'an. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati. Apalagi orang-orang sufinya itu ketika ziarah berkunjung ke Masjid Nabawi, dulunya sebelum dibikin musallas, sebelum dipagari segitiga itu, dulu mereka apa? Gemar sekali ngelus-ngelus kuburan Rasulullah. Ya Rasulullah. Paham ya? Alhamdulillah sekarang berdasarkan kabar dari ikhwah yang ada di sana waktu itu, nah atau yang pernah ke sana, sekarang ditembak dengan tembak musallas. Dipagari segitiga yang sangat kuat sekali. Paham ya? Dan itu pun masih dijaga oleh Rijalul Aman. Paham ya? Ada polisinya itu enggak sembarangan. Naam. Untuk apa? Untuk mencegah agar tidak terjadi kesyirikan. Naam. Ikhwani fi din azza jazakumullah, kita lihat bawahnya itu, ar-raqwatu ina'un saghirun min jildin. Yusrabu fihi al-ma. Masyaallah. Intaha an-nihayah. Raqwah itu adalah bejana kecil yang terbuat dari kulit. Yang apa? Nah, barakallahu fikum, yang air minum diminum darinya. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, maksudnya apa? Untuk menyimpan air minum, untuk naruh air minum di situ. Paham ya? Nah, di dalamnya itu ada air minum yang diminum. Paham insyaallah ya? Jadi raqwah itu ina'un saghirun min jildin, yaitu bejana kecil terbuat dari kulit. Intaha minan nihayah. Selesai penukilan dari an-nihayah. An-nihayah karya siapa? An-nihayah sudah terulang-ulang ini. An-nihayah karya siapa? Antum? Ibnu Katsir atau Ibnul Atsir? Ewa, Ibnul Atsir. Paham ya? Bedakan. Kalau Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir. Nah, kalau An-Nihayah ini kaitannya masalah apa? Masalah barakallahu fikum gharibul hadis. Lafaz-lafaz apa? Gharibul al-fadil hadis, lafaz-lafaz hadis yang gharib itu dijelaskan di dalam An-Nihayah tersebut. Paham ya? Maknanya ini apa? Maknanya ini apa? Kitabnya sangat bagus sekali. Kalau tidak salah satu jilid itu. Satu jilid sudah ada. Naam. Ikhwani fi din azza jazakumullah, hadis yang panjang ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian. Bayangkan. Posisi air minum cuman ada dalam satu bejana. Itu pun kecil, terbuat dari kulit wadahnya. Paham ya? Dalam keadaan seperti itu, manusia jumlahnya berapa tadi? 1.500. Masya Allah. Mencukupi. Tercukupi dengan apa? Dengan air minum tersebut. Karena apa? Di antaranya berkah Rasulullah SAW yang Allah Ta'ala berikan keberkahan kepada beliau. Paham ya? Nah, hanya beliau meletakkan, bayangkan, meletakkan tangannya di bejananya, langsung apa? Langsung mengucur airnya, bagaikan mata air, bayangkan, dari sela-sela jari jemari beliau. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya mereka minum dan mereka wudu.
Kemudian dikatakan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Berapakah kalian waktu itu jumlahnya?" Kata beliau, "Kalaulah seandainya waktu itu jumlah kita 100.000, niscaya apa? Tercukupi." Masya Allah. Ternyata jumlahnya 1.500 orang. Rawahu Al-Bukhari. Hadisnya rawahu Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari. Siapa namanya? Na'am barakallahu fiik, antum? Al-Imam Al-Bukhari siapa namanya? Barakallahu fiik, antum? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, kunyahnya Abu Abdullah, gelarnya digelari dengan apa antum? Hasan? Jabalul Hifdz, gunungnya hafalan. Berapa hadis yang beliau hafal? Al-Akh Hamdalah, 100.000 hadis yang sahih. Kemudian 200.000 hadis yang dhaif. Ahfadhu mi'ata alfi hadisin sahih wa mi'atai alfi hadisin ghair sahih. Aku menghafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Bayangkan, luar biasa kekuatan hafalan beliau. Dan beliau sangat layak digelari dengan apa? Masuk dalam barisan jahabidah, para cendekiawan pakar dalam ilmu hadis. Buktinya apa? Dibolak-balik sanadnya beliau sangat paham dan mengetahui kebenaran hadis tersebut. Sanadnya dibolak-balik, enggak pusing beliau. Kapan itu tragedinya kisahnya? Nah, barakallahu fiikum. Kisahnya adalah ketika waktu itu beliau berkunjung ke Baghdad. Mereka mendengar kabar bahwasanya apa? Imam Bukhari akan datang ke Baghdad. Akhirnya ahlul hadis yang di Baghdad kumpul mereka. Ayo kita uji. Kalau benar-benar Imam Bukhari ini muhaddits, kuat hafalannya, hafalannya sangat kuat, kita uji bagaimana keadaan beliau. Paham ya? Ternyata apa? Mereka mengumpulkan 10 muhaddits, 10 ahlul hadis. Masing-masing muhaddits menyiapkan berapa hadis? Masing-masing 10 juga. Totalnya berapa? 100 hadis, bayangkan. 100 hadis tersebut dibolak-balik sanadnya. Haddatsana fulan, haddatsana alan, dibolak-balik sanadnya. Ini enggak sembarangan orang enggak setiap orang mampu ya. Imam Bukhari setiap kali ditanyakan, disodorkan, dibacakan haddatsana fulan, haddatsana alan, bagaimana menurut engkau? Dari awal sampai akhir Imam Bukhari cuma mengatakan apa? La adri, aku enggak tahu. Masya Allah. Ternyata di balik ucapan aku enggak tahu, luar biasa keajaibannya. Saat itu beliau mengatakan, la adri, aku enggak tahu. Langsung mereka spontan kaget. Wah, ini gimana ini? Katanya ahlul hadis. Katanya apa? Jabalul Hifdz. Katanya al-hafidh. Penghafal hadis. Kok ditanya enggak ada yang tahu? Akhirnya Imam Bukhari mengeluarkan apa? Aslinya. Aku enggak tahu kalau yang kamu sebutkan itu seperti itu. Yang kamu sebutkan itu keliru. Yang keliru 100 tadi diulangi sama beliau, yang benar seperti ini. Yang ini keliru, haddatsana fulan, haddatsana alan, keliru. Yang benar haddatsana fulan, haddatsana alan. Luar biasa atau tidak? Luar biasa. Bayangkan, yang keliru beliau hafal, yang untuk benarkan beliau juga sudah punya. Masya Allah. Akhirnya mereka mengakui kekuatan hafalan Imam Al-Bukhari rahmatullahi alaih. Nah, di antara karya beliau yang diberkahi Allah Ta'ala apa? Yang sampai saat ini kita kaji dan kita pelajari dan kita jadikan rujukan sahih Al-Bukhari. Masya Allah. Karena beliau ketika meletakkan hadis itu nggak sembarangan. Disebutkan dalam biografi beliau, setiap kali beliau ingin meletakkan hadis dalam sahihnya, beliau sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Masya Allah. Nasallahu an yarhamahu. Na'am. Kemudian Imam Bukhari juga punya kalam yang sangat bagus sekali, yang mungkin antum sering mendengarnya tapi tidak masalah kita ulang di sini, yaitu kalam yang menghibur ahlus sunnati wal jamaah. Ucapan yang menghibur ahlus sunnati wal jamaah. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Al-Bukhari punya kalam nasihat yang sangat bagus sekali, yang beliau ungkapkan untuk memberikan hiburan kepada ahlus sunnati wal jamaah. Antum saksikan, ahlus sunnah banyak atau sedikit? Sedikit dihibur oleh beliau. Beliau mengatakan, "Na barakallahu fikum, afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunnani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat." Kata beliau. Disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab apa? Al-Jami' li akhlaq li adab Al-Jami' li akhlaqir rawi adab as-sami'. Disebutkan di sana barakallahu fikum kalamnya yang Bukhari tadi itu. Afdalul muslimin rajulun ahya sunnatan min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad umitat. Kaum muslimin yang paling afdal
adalah seseorang yang apa? Yang menghidupkan salah satu sunnah daripada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mati. Sunnah yang sudah mati, terpendam, dihidupkan kembali, didakwahkan kembali, diajarkan kembali. Kemudian apa kata beliau? Fasbiru. Ini syahidnya. Fasbiru ya ashabas sunan rahimakumullah fa innakum aqalun nas. Sabarlah kalian wahai pemegang sunnah rahimakumullah. Semoga Allah Taala merahmati kalian fa innakum aqalun nas, karena sesungguhnya kalian itu manusia yang paling sedikit. Ahlu sunnah itu paling sedikit. Di mana-mana ahlu sunnah itu sedikit. Daurah nasional pun jumlahnya sedikit. Paham ya? Yang banyak itu hizmiyun. Sebelum daurah melakukan penggalangan dana, mencari donasi. Paham ya? Buka rekening. Paham ya? Akhirnya apa? Yang datang bukannya ratusan, ribuan. Paham ya? Tapi ya seperti tadi itu. Allahul musta'an. Adapun ahlus sunnah yang benar-benar meniti jejaknya para salafus saleh sedikit sekali. Karena masuk dalam apa? Masuk dalam tamhis, penyaringan, disaring mereka itu. Mana yang benar-benar kokoh istiqamah dan mana yang mereka hanya apa? Na barakallahu fikum, mencari perkara atau harta dunia saja. Allahul musta'an. Ikhwan fi din azza wa jazakumullah. Hadis ini yang dihafal nanti insyaallah taala. Panjang tapi masya Allah, sangat menyentuh kisah tersebut, yaitu apa? Keberkahan yang Allah telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu a'lam shawab. Alhamdulillah.